Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknisi. Oke, di video kali ini saya ingin memberi cara ya atau kunci ya, bagaimana saya melakukan rebaling atau pencetakan kaki IC CPU ya pada handphone. Dan ini IC-nya ya, IC CPU dengan tipe tunggu bentar ya. MSM 8953 ya. Ya, 8953 ya. Kelihatan ya di kamera. Kalau kurang kelihatan mohon maaf. Dan ini untuk bagian kakinya. Dan pastinya karena video ini untuk kalian yang baru mau belajar ya dalam mencetak kaki IC, saya akan menggunakan plat BGA universal seperti ini ya. Kebetulan saya baru beli ya, plat BGA universal merek Well Solo, dan ini harganya cukup murah ya, harganya sekitar 25 ribuan ya di toko oren. Saya beli di toko oren. Untuk kalian yang ingin membeli plat BGA merek ini ya, yang Well Solo, linknya saya kasih di deskripsi ya, kalian bisa check out. Dan sekalian saja saya review ya plat BGA merek Well Solo dengan harga 25 ribuan. Apakah recommended untuk kalian yang baru mau belajar mencetak kaki IC pada CPU? Oke, lanjut. Di sini kita cari dulu ya untuk cetakan yang sesuai dengan kaki pada IC CPU-nya ya. Tujuannya agar semua kaki pada IC CPU tersebut terpasang dengan timah ya. Jadi tidak ada yang bolong-bolong. Dan kunci keberhasilannya ada di sini ya. Jadi kuncinya ada di sini. Saya kasih tahu full, saya bocorin semua kuncinya agar pencetakannya nanti kakinya terisi full ya oleh timah ya. Di sini saya kasih full tanpa saya rahasiakan. Nah, di sini bisa dilihat ya, saya sudah menemukan yang cocok ya untuk platnya ya, untuk cetakannya. Jadi kuncinya di sini bisa diperhatikan. Untuk bentuk ya, ini saya nyalakan blitz saya dulu ya untuk kamera. Bisa diperhatikan, jadi kuncinya di sini ya. Tuh, saat kita menemukan cetakan yang cocok dengan IC tersebut, entah IC CPU atau IC MMC dan IC power, dia sudah terlihat ya. Dari sini sudah terlihat semuanya membentuk semuanya itu, maksudnya sudah terlihat dia membentuk ya, sudah membentuk seperti kaki-kaki yang ada pada IC. Nah, kuncinya di sini nih, enggak semua teknisi memberitahu ya kuncinya ya. Jadi untuk menggunakan IC universal, kuncinya di sini ya. Saat kita nemukan cetakan yang cocok dengan IC, dia akan ngebentuk kaki-kakinya ya. Nah, beda halnya nih kalau saya geser ke cetakan yang samping, dia tuh tidak membentuk ya. Bisa dilihat untuk seperti ada kilap cahaya gitu ya, warna perak. Dia nggak ngebentuk ya, bisa diperhatikan. Ini namanya nggak cocok nih, dia nggak ngebentuk gitu. Jadi nantinya timah hanya akan terpasang pada area-area yang mengkilap ya, hanya kepasang pada area-area yang mengkilap seperti ini tuh. Jadi yang kosong tuh kelihatan ya, gelap ke mengkilap, dia nggak akan terisi timah nantinya. Dan kuncinya di situ nih ya, bentuk kakinya ya, tuh dia tidak membentuk ya. Kalau nggak cocok tuh cetakannya, dia nggak akan ngebentuk seperti ini tuh, dia nggak akan ngebentuk.
Tuh, masih belum sempurna ya ngebentuknya ya kalau yang atas ini ya. Kalau saya putar juga masih belum sempurna ya. Jadi kuncinya di sini ya. Perhatikan kuncinya di sini. Jadi kalau dipaksakan untuk tetap kita cetak di cetakan yang tidak cocok dengan kaki IC-nya, timahnya tidak akan menempel semua ya di kaki-kaki IC. Beda halnya dengan cetakan yang cocok seperti ini. Tuh, dia dari cahayanya aja tuh udah ngebentuk pola dari kaki IC CPU-nya ya. Dan kalau sudah seperti ini sudah bisa dipastikan nanti untuk pencetakan sempurna ya, terisi semua pada kaki-kaki IC-nya. Ini ya contohnya ya. Cuma ini agak silau ya, agak bingung saya ngasih lihatnya. Mohon maaf, pencahayaannya masih kurang bagus. Ya, bisa diperhatikan ya. Dia langsung membentuk pola ya. Kalau cocok tuh dia ngebentuk pola daripada kaki IC yang akan kita cetak. Dan itu sudah bisa dipastikan nanti untuk timah menempel semua ya, menempel dengan rata ya pada kakinya. Walaupun kita putar tetap dia membentuk pola karena memang cocok ya. Karena memang cetakannya gitu. Jadi kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Jadi kalau enggak cocok, dia tidak membentuk pola pada kaki seperti pola pada kaki IC-nya, itu udah pasti bukan cetakannya. Jadi kalau udah seperti ini, saya jamin walaupun kalian baru pertama kali ngeribal ya, saya jamin untuk kaki pasti terisi semua ya, pasti terisi semua. Oke, lanjut. Untuk cara kedua, biasanya saya gunakan isolasi anti panas ya, seperti ini. Saya tempel di ya seperti ini nih. Ini udah ngebentuk nih ya, ngebentuk kan, udah dipastikan nanti kakinya terisi timah semua ya. Dan isolasi anti panasnya saya pakai seperti ini ya. Tujuannya agar nanti saat pencetakan IC-nya nggak geser ya, nggak geser ke kanan atau ke kiri gitu, nggak lari dah intinya nggak lari saat pencetakan nanti. Jadi pencetakan akan tercetak dengan sempurna gitu. Dan untuk kualitas plat PGA-nya juga mendukung juga ya untuk kerapihan pada pencetakan IC itu. Plat PGA-nya juga mendukung ya untuk kualitasnya. Dan ini saya baru pertama kali memakai plat PGA merek Well Solo. Apakah recommended untuk kalian yang baru mau belajar dengan harga yang lumayan murah, hanya 25 ribuan ya, atau tidak gitu. Namun untuk kalian yang punya budget lebih, saya sarankan untuk beli yang sudah pasti aja ya, dengan merek Kocu. Yang udah pasti merek Kocu, harga sekitar 50 ribuan ke atas dah, kalau nggak salah hampir 60 ribu gitu. Itu udah pasti tuh kualitasnya bagus gitu. Dan untuk kalian yang mau beli yang dengan kualitas bagus gitu, linknya saya sertakan juga di deskripsi ya untuk plat PGA yang merek Kocu. Dan ini kita review untuk merek Well Solo dengan harga 25 ribuan. Apakah worth it untuk kalian yang baru mau belajar? Seperti saya juga sebenarnya masih belajar ya, jadi saya nggak mengajari, saya hanya sharing aja nih. Saya nemu kuncinya ya dari cara mencetak kaki IC pada CPU. Dan ini saya taruh timah ya, timah pasta merek mekanik ya. Jadi saya langsung saya langsung isi semua aja ya, isi semua, enggak setengah-setengah ya, langsung semua aja, langsung full. Tapi untuk kalian yang masih baru pertama kali, saya sarankan jangan langsung full ya isi timahnya ya, setengah dulu aja untuk memastikan semua timah terpasang ya dengan baik.
setengah boleh, langsung full seperti saya ini juga boleh ya. Karena saya kalau setengah tuh takut memakan durasi ya. Ini aja durasinya kurang lebih 1 jam lebih ya. Jadi untuk proses pencetakannya nanti video tidak akan saya percepat atau saya potong ya. Jadi videonya real time sampai nanti hasil akhir. Dan ini untuk pengisian timah ya. Pastikan semuanya terisi ya, di semua kaki-kakinya ya, terisi timah ya. Jadi ini real time aja ya, saya nggak percepat, saya apa adanya aja. Prosesnya memakan waktu berapa biar kalian semua tahu ya. Proses pencetakan kaki IC itu berapa lama sih? Kan banyak tuh pertanyaan seperti itu. Jadi ya ini real time aja. Jadi untuk kalian jangan skip videonya ya. Perhatikan step by stepnya agar tidak salah nantinya saat belajar. Kalian juga nggak ngikutin trik saya juga nggak apa-apa ya. Saya nggak mengajari, saya hanya sharing aja cara saya. Siapa tahu bisa berguna untuk kalian yang baru mau belajar gitu. Dan setelah semuanya diisi timah ya, biasanya saya ratakan seperti ini ya, dengan jari ya, atau dengan tisu juga boleh, namun saya lebih nyaman dengan jari. Lanjut, kita di sini saya ingin mencari ganjelan ya, agar nantinya plat BGA-nya tidak melendung ya. Karena kan saya nggak tahu nih kualitas dari merek Wheel Solo itu seperti apa ya. Apakah saat terkena panas dia melendung gitu, melengkung, saya nggak tahu. Jadi saya jaga-jaga aja ya. Ini saya cari yang tingginya kurang lebih sama dengan IC ya, jadi nggak dingdek gitu. Jadi yang saya bilang kunci plat BGA itu juga bisa mempengaruhi hasil ya, hasil pencetakan ya, rata atau tidak, besar kaki-kakinya ya, kaki-kaki timahnya besarnya rata apa enggak, itu pengaruh juga ya dari plat BGA ya. Jadi kalau plat BGA yang saat terkena panas melengkung tuh saya sudah pastikan untuk besaran kaki-kaki pada timahnya nanti tidak rata ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar banget, dan itu akan merepotkan ya, apalagi kalian baru ya, seperti saya juga baru juga repot ya kadang ya kalau saat mencetak IC itu, kaki IC-nya ada yang besar, ada yang kecil, itu repot ya, menyamakannya tuh sedikit repot. Oke, setelah itu kita cari posisi yang nyaman ya, karena nanti kita akan tembak blower dan sudah pasti tangan kita akan kepanasan. Jadi cari posisi ternyaman. Dan di sini saya sudah mulai tembak dengan blower ya, dengan panas di 350 derajat ya, angin 3,5. Saya menggunakan blower merek Quick 858D ya, digital. Dan di sini waktu proses pematangan timah ya, usahakan untuk blower tetap pada posisinya, biarkan timahnya yang matang dengan sendirinya. Jadi ciri-ciri timah matang itu seperti ini, bisa diperhatikan, dia mulai berjalan ke depan ya, kayak berjalan gitu, matang, terus dia jalan ke depan gitu, maju. Nah seperti ini, itu namanya
timah sudah matang ya. Jadi posisi blower tetap ya, jangan maju dulu. Jadi posisi blower maju ketika sudah tidak, apalagi ya, posisi timahnya tuh sudah tidak berjalan lagi ya. Itu menandakan sudah tidak terkena panas ya di area situ ya, makanya dia sudah tidak matang dan tidak berjalan lagi. Baru posisi blower maju sedikit seperti ini gitu. Jadi blower maju ketika timahnya sudah tidak matang lagi ya, baru blower maju sedikit-sedikit. Jadi selagi timahnya masih berjalan ya, masih matang berjalan gitu, itu blower usahakan stay ya di posisinya gitu. Dan ini sudah selesai untuk cetakan pertama. Pinset jangan langsung diangkat ya, tunggu hingga beberapa saat, pastikan timahnya sudah mengering ya, karena kalau langsung diangkat nanti malah cetakannya bleber ya, karena timahnya belum kering sudah diangkat gitu pinsetnya. Jadi pastikan untuk timah sudah mengering ya. Dan juga jangan langsung dibersihkan ya, kita biarkan lagi dulu, kita pastikan lagi ya, agar lebih pasti ya timahnya itu sudah kering, baru nanti kita bersihkan untuk proses pengisian timah kedua. Jadi harus benar ditunggu kering ya timahnya, baru kita lakukan pembersihan. Setelah dipastikan timahnya sudah mengering, baru kita bersihkan dengan sikat seperti ini ya, untuk membuang timah-timah yang tidak menempel ya. Baru kita sedikit seset ya menggunakan pisau, dan untuk penyesetan harus menggunakan pisau yang tajam ya. Sebenarnya setiap teknisi punya cara masing-masing ya untuk pembersihan seperti ini ya, namun saya lebih nyaman untuk diseset ya, karena biasanya kalau menggunakan yang universal tuh lebih banyak timah yang yang menggumpal ya, jadi lebih enak diseset pakai pisau seperti ini ya. Untuk penyesetan jangan terlalu ditekan ya, karena nanti akan merusak plat BGA nya sendiri ya. Jadi ngambang aja seperti ini hingga timah-timah yang menggumpal itu sudah tidak menempel lagi ya di di plat BGA ini ya. Baru nanti kita tambahkan timah pasta kembali untuk pencetakan yang kedua. Oke, sekiranya udah bersih, lanjut kita bersihkan lagi dengan sikat. Lanjut kita kasih timah untuk kedua kalinya. Jadi biasanya saya untuk penambahan timah ya dalam mencetak IC 2-3 kali ya. Namun jika kalian sudah merasa 2 kali aja udah cukup ya 2 kali aja juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dipastikan semua kaki-kakinya sudah terisi timah ya. Jika masih ada yang belum terisi timah ya lakukan pencetakan ulang kembali ya.
Jadi biasakan ya untuk kalian ya, biasakan untuk mencetak kaki IC ya, mau itu IC CPU atau IC power ya, karena semakin sering kalian melakukan ini semakin kalian terbiasa ya. Jadi kalau sudah terbiasa, sudah dipastikan bisa ya. Biasakan. Terlebih lagi ini pekerjaan yang paling sering dilakukan ya di handphone tipe-tipe yang sekarang ya. Lebih sering kerusakan tuh di IC CPU ya, IC CPU dan IC RAM. Jadi kalian juga harus lebih sering berlatih ya dalam hal mencetak kaki IC maupun mencopot IC ya. Oke, ini semua kaki sudah terisi timah ya. Lanjut kita ratakan dengan jari atau dengan tisu juga boleh ya. Setelah diratakan, kita lakukan pemanasan kembali dengan blower ya. Jadi untuk mencetak kaki IC ini juga perlu perlu kenyamanan ya. Pastikan tangan nyaman megang pinsetnya dan badan juga pastikan nyaman ya. Oke, lanjut kita tembak blower kembali. Jadi kalau belum terbiasa tuh tangan suka pegel ya saat memegang pinset seperti ini, dan menahan rasa panas dari hawa blower itu juga lumayan ya. Jadi biasakan diri untuk melakukan pencetakan kaki IC. Oke, seperti ini ya, lihatnya timahnya sudah matang ya, sudah berjalan. Jadi ya, saya ingatkan lagi ya, yang berjalan itu biarkan timahnya yang berjalan ya, yang matang dengan rata. Untuk blower tetap stay di posisinya ya, sampai dirasa timah sudah tidak berjalan lagi ya, baru blower maju sedikit demi sedikit. Oke, ini udah matang ya. Seperti biasa kita tunggu hingga timahnya mengering ya, baru kita angkat pinsetnya. Jujur ini tangan saya pegel ya. Pegel banget. Jadi ya harus dibiasakan ya, karena ya biasanya yang baru-baru tuh nggak kuat di sininya ya, dinahan IC-nya dengan pinset ya, karena pegal. Dan di pencetakan kedua sepertinya untuk plat PGA nya sudah mulai kelihatan kualitasnya ya. Jadi saat pencetakan kedua plat PGA nya mulai melendung ya, melengkung, tidak kuat akan panas pada blower. Nah seperti ini maksud saya, timah yang menggumpal seperti ini ya. Jadi mengharuskan kita harus menyeset ya dengan pisau ya.
Sebenarnya untuk penyesetan seperti ini kalau menurut saya sayang ya untuk plat PGA yang baru ya. Namun ya kalau universal begini mau nggak mau harus diseset ya, karena akan banyak timah yang mengumpal dan besar-besar ya. Kecuali kita memakai plat yang sesuai dengan tipe IC-nya. Jadi untuk review plat PGA merek Wheel Solo ini, dia tidak kuat panas ya. Jadi terkena panas tuh dia melengkung ya platnya. Namun ya untuk yang low budget dan baru mau belajar, yang paling murah ya cuma Wheel Solo ya, yang paling murah dan kualitasnya juga lumayan ya, lumayan oke gitu dari ketebalan plat. Namun hanya kurang satu aja ya, dia tidak kuat panas ya, jadi kalau terlalu panas tuh melengkung. Dan ini hasil cetakan kedua. Sepertinya ya, karena efek melengkung pada plat PGA nya, jadi ada kaki-kaki yang bukan kurang menempel, yang masih bolong ya, timahnya tidak terpasang di kaki-kakinya ya. Jadi ini saya lakukan pemanasan ulang ya, tanpa saya isi timah, untuk mematangkan timah-timah yang belum matang. Pastikan semua timah matang agar nanti pas pencetakan tidak mengulang ya. Ya, ini sudah mulai melengkung ya, agak sulit ya kalau plat PGA nya melengkung ya saat kena panas ya. Namun menurut saya dari sekian banyak merek plat PGA ya, yang murah dan lumayan ya untuk pemula yang baru mau belajar ya, merek Wheel Solo ya. Dan ini untuk pemberian pencetakan kedua, sebenarnya untuk kaki-kakinya sudah terisi timah ya dengan baik. Namun sayang aja masih ada timah yang belum matang ya. Jadi saya panaskan dulu dengan blower untuk mematangkan timah-timah yang belum matang itu ya, belum mengeras, masih berbentuk timah cair. Ya, prosesnya lumayan lama ya untuk mencetak kaki IC CPU terutama ya. Jadi ya ini ya proses sebenarnya ya, untuk mencetak kaki IC CPU itu tidak mudah ya jadi kita harus benar-benar teliti ya, apakah semua timah sudah terpasang di kaki-kaki IC-nya ya. Dan ini saya lakukan pengecekannya untuk kaki-kakinya apakah sudah terpasang dengan timah ya.
Dan ini bisa dilihat ya, masih ada kaki-kaki yang belum terisi timah ya. Nih seperti ini nih, tuh belum terisi timah ya. Jadi kita harus tambahkan timah pasta kembali di kaki-kaki yang belum terisi oleh timah. Jadi kenapa untuk di kaki-kaki situ masih belum terisi timah? Karena pas pencetakan kedua tuh plat BGA nya melengkung ya saat terkena panas ya. Jadi timah yang berada di situ mental ya, mental ke atas ya, melendung mental lah pokoknya. Saat dia timahnya matang tidak menempel ke kakinya ya, jadi melendung ya, dia jadi lompat ke kaki sampingnya. Jadi ya untuk plat VGA merek Wheel Solo ini jelek ya, atau kelemahannya hanya di bahan platnya yang tidak kuat akan panas ya. Ya kuncinya kalian kalau menggunakan plat VGA merek ini ya, Wheel Solo, harus teliti ya, pastikan semua kaki-kaki pada IC nya sudah terpasang timah ya. Beda halnya dengan merek yang sudah recommended banget ya, seperti merek Kocu tuh, standar banget Kocu ya, namun harga juga lebih mahal dari Wheel Solo ya. Untuk merek Kocu tuh sekitar 50 hingga 60 ribuan ya di toko online. Dia kualitas platnya juga bagus ya, tidak melengkung saat terkena panas. Jadi ini untuk pencetakan ketiga ya. Biasanya kalau saya mencetak kaki IC ya, emang 2-3 kali sih biasanya memang. Namun kalau saat pencetakan kedua saya rasa sudah terpasang semua kaki-kakinya, ya sudah cukup gitu. Ini karena banyak kaki yang belum terpasang timah ya, jadi saya maksimalkan kembali ya untuk pencetakan kaki pada IC CPU ini. Tuh bisa kelihatan ya, tadi untuk plat VGA nya dia langsung melengkung ya, melengkung ke atas. Ini tuh sangat merepotkan dan menyulitkan ya, karena kita harus benar-benar kuat ya megang pinsetnya agar timah-timah yang sudah ada di atas IC CPU itu tidak mental ya. Dan ini saya maksimalkan untuk di kaki-kaki IC yang belum terpasang timah ya, belum terisi timah. Saya lebih maksimalkan ke arah situ ya. Jadi memang untuk pencetakan IC ya, CPU, RAM, eMMC itu butuh tingkat kesabaran ya, karena memang sedikit lama ya, apalagi dengan plat BGA yang notabene KW ya, harga murah. Jadi harus sabar dan teliti ya, agar nanti pas
selesai pencetakan tuh semua kaki IC-nya terpasang timah ya, tidak ada yang bolong. Ya bisa karena terbiasa lah. Biasakan terus kalian untuk belajar ya, cetak mencetak kaki IC, mau itu IC power, CPU, isi sinyal ya. Ya intinya bisa karena terbiasa. Dan ini saya bersihkan dan saya lakukan penyesetan kembali ya. Jadi karena menggunakan IC universal tuh pasti banyak timah-timah yang mental ya, karena kan tidak semua lubangnya terisi IC ya, terisi kaki-kaki IC ya. Karena bentuk kaki IC-nya aja kan ada yang tidak ada lubangnya gitu. Apa sih maksudnya ya, intinya untuk plat PGA universal ini ya pasti ya banyak timah yang menggumpal di atasnya ya. Jadi penyesetan santai aja ya, jangan terlalu ditekan, ngambang aja seperti ini. Jika dirasa sudah digosok tuh sudah mulus ya, nggak ngeganjal ya, berarti sudah bersih gitu. Dan ini saya maksimalkan lagi untuk bagian tengah ya, karena di bagian tengah itu kan banyak lubang ya, banyak rongga-rongga yang seharusnya tidak terisi timah. Dan biasanya untuk penggunaan plat PGA universal ya, di bagian situlah yang sering timah mental ya, menggumpal di atas. Jadi maksimalkan kembali tanpa diisi timah ya. Intinya teliti aja, lihat gitu, udah semuanya belum, kakinya terisi timah. Kalau dirasa belum ya maksimalkan kembali ya, dengan cara ditambahkan timah pasta, lalu dipanaskan lagi dengan blower hingga dirasa semua kaki IC sudah terpasang timah ya, terisi timah. Jadi saya juga masih sering ya, maksudnya sering melakukan cetak IC ya, walaupun nggak ada kerjaannya gitu. Jadi saya udah siapkan IC yang untuk saya berlatih mencetak ya. IC CPU, IC power tuh saya udah siapkan untuk saya berlatih ya. Jadi ketika sudah selesai di ribal, saya rapikan kembali, saya buang timahnya, terus saya coba lagi untuk ribal IC gitu, mencetak kakinya di sela-sela kesibukan ya. Terus saya latih juga, maksudnya saya nggak ketika ada kerjaan aja saya ngeribal IC gitu. Ketika nggak ada kerjaan pun saya ngeribal IC. Saya pasang terus saya angkat, saya cetak lagi, saya pasang lagi, seperti itu terus saya ulang-ulang hingga terbiasa ya. Karena semua bisa karena terbiasa. Oke, dan ini saya rasa sudah terisi semua ya, untuk kaki-kaki IC-nya ya, sudah terisi timah semua. Lalu saya bersihkan dengan thinner ya untuk proses pencopotan IC-nya. Sebenarnya untuk lebih baiknya ya, lebih bagusnya ya, jangan menggunakan thinner ya, menggunakan alkohol ya, alkohol yang 100% untuk lebih bagusnya ya.
Ini karena kita di sini hanya sharing ya, bagaimana cara mencetak kaki IC pada CPU. Jadi gunakan aja thinner gitu, karena IC-nya pun nggak akan saya pakai gitu. Ini IC saya buat belajar ya. Jadi nanti saya saya ratakan lagi ya untuk timah-timah yang ada di IC itu ya, lalu saya riba lagi gitu, saya cetak lagi kakinya. Entah IC ini masih bisa dipakai atau tidak, saya udah nggak tahu ya. Sudah berapa kali saya lakukan pencetakan ya. Jadi saya juga masih berlatih terus. Dibuat kalian ya berlatih terus ya. Jangan sekali bisa, oh udah bisa, terus nggak dilatih lagi gitu, nggak diasah lagi kemampuannya. Jangan, terus diasah terus, walaupun sudah bisa terus diasah ya. Biasakan diri ya untuk mencetak kaki IC itu ya. Oke, ini proses pencopotan. Kita gunakan thinner atau alkohol ya, lebih bagusnya, agar mudah nanti pas dicopotnya. Pelan-pelan aja ya pas pencopotannya. Kalau dirasa belum bisa dicopot ya, jangan langsung dipaksa copot ya. Dibantu thinner atau alkohol, lalu diengkek-engkek seperti ini. Hingga terlepas. Jadi karena ini menggunakan plat BGA universal ya, jadi agak sulit ya untuk melepasnya. Oke, ini hasilnya. Tunggu sebentar. Kalau saya lihat dari hasil pencetakan lumayan ya, lumayan bagus ya. Dan untuk kaki-kaki sudah terisi timah semua ya. Ini saya lakukan pembersihan dulu ya. Saya sikat, lalu saya tambahkan thinner ya, untuk membuang timah-timah yang tidak seharusnya menempel. Lalu kasih thinner atau alkohol ya. Saya sarankan ya, sekali lagi ya, untuk menggunakan alkohol 100% ya, lebih bagus. Ini saya bersihkan dan pelan-pelan ya bersihinnya ya. Ini saya terlalu kasar. Sikatnya pelan-pelan aja, gosoknya jangan kasar seperti ini ya, karena ini isinya tidak untuk digunakan ya, hanya untuk praktek ya, untuk belajar. Jadi ya kasar pun nggak apa-apa gitu. Jadi kalau memang IC-nya untuk digunakan, jangan terlalu kasar ya, takutnya nanti merusak IC tersebut. Dan ini hasilnya ya, sabar ya. Saya cek and recheck dulu ya, apakah semua kakinya sudah terpasang ya. Karena saya nggak ada mikroskop ya untuk memperlihatkan lebih detail ya. Jadi saya belum punya mikroskop ya. Sebenarnya penting ya untuk pengerjaan hardware ya, mikroskop ya. Dan ini hasilnya. Dilihat semua kaki pada IC sudah terisi timah semua ya. Lumayan ya, terisi timah ya, sempurna ya, terisi timah sempurna dengan plat
BGA universal dengan harga 25 ribuan merek Wheel Solo, kita sudah bisa memaksimalkan pemasangan kaki IC CPU ya, tanpa ada kaki-kaki yang tidak menempel timah. Semua kaki sudah terisi timah. Jadi ya, untuk review plat BGA universal merek Wheel Solo ini, menurut saya untuk kualitas platnya ya kurang bagus ya, karena dia kalau terkena panas dia agak melendung ya. Jadi kita harus benar-benar saat mencetak tuh benar-benar perhatikan ya, apakah timahnya sudah menempel dengan baik atau belum ya. Namun untuk ketebalan lumayan ya, udah memenuhi standar ya kalau menurut saya. Cuman kualitas platnya aja yang masih kurang bagus gitu. Jadi kalau menurut kalian recommended atau tidak, bisa komen di bawah ya untuk plat BGA merek Wheel Solo. Kalau menurut saya, untuk kalian yang baru mau belajar ya, lebih baik gunakan yang sulit dulu gitu. Sama halnya kayak waktu saya belajar gitar ya, gunakan gitar yang murah dulu, yang kalau mencet chord tuh jari sakit gitu. Baru gunakan gitar yang bagus gitu, agar jari kita sudah terbiasa akan terbiasa dengan yang murah gitu. Jadi ketika pakai yang bagus tuh justru lebih mudah kitanya, lebih gampang gitu, dibanding kita memakai yang bagus di awal. Ketika kita pakai yang jelek, kita bingung gitu, kita nggak bisa gunain yang jelek. Namun kalau kita pakai yang jelek di awal dan mahir, kita gunakan yang bagus pun bisa gitu. Dan ini saya maksimalkan lagi ya untuk besar kecilnya kaki-kaki pada IC ini ya, dengan ditambahkan flux dan dipanasi seperti ini. Caranya sama ya, biarkan timah matang dengan sendirinya ya. Lalu blower maju sedikit demi sedikit ya. Oke, ini udah selesai, tunggu hangat, jangan langsung dibersihkan ya, nanti timahnya bleber kalau langsung dibersihkan. Jadi tunggu benar-benar hangat dan timahnya benar-benar kering ya, baru kita bersihkan kembali. Ya kurang lebih hampir 40 menitan ya kita mencetak IC ya, mencetak kaki IC CPU ini. Dan ya intinya biasakan diri kalian ya, terus berlatih, jangan puas akan hasil yang menurut saya tuh masih belum sempurna, walaupun sebenarnya sempurna gitu. Jadi walaupun kalian 2-3 kali mencoba langsung mendapat hasil yang sempurna, yang jangan langsung puas ya. Jadi terus diulang-ulang terus ya, hingga nantinya kalian akan terbiasa dan mahir. Oke, ini sudah kering dan sudah ini hasil akhirnya telah saya maksimalkan untuk kaki-kakinya ya. Ini hasil akhirnya, bisa dilihat di sini ya, semua kaki terpasang ya, semua timah terpasang pada kaki-kaki IC-nya, tidak ada yang bolong, cukup rapi ya, walaupun plat BGA-nya melengkung saat terkena panas. Namun
karena kitanya sudah terbiasa ya akan plat BGA yang melengkung-melengkung itu, jadi pemasangan pun maksimal gitu, pencetakan pun maksimal ya. Bisa dilihat ya, gimana menurut kalian, apakah ini sudah bagus atau belum? Bisa di komen di bawah buat kalian yang sudah jago dan sudah terbiasa akan cetak mencetak kaki IC. Oke, jadi segitu aja video dari saya ya. Jangan pernah menyerah, dan like video ini jika kalian suka, komen jika perlu, dan subscribe jika mau. Saya Nara, sampai ketemu.